Edi Suparno, Sekjen PAN, akhirnya dilaporkan ke polisi oleh pengacara Adi Armando Muanas Al-Aidit. Ya, pasalnya Edi Suparno tidak mau mencabut cuitannya yang berkaitan dengan pengeroyokan Adi Armando di depan gedung DPR MPR pada 11 April lalu. Ya, bermula dari cuitan Edi Suparno ini di media Twitter. Dia mengatakan bahwa dirinya mendukung pihak kepolisian untuk memproses hukum para pengeroyok Adi Armando. Tapi dia juga mendorong pihak kepolisian agar memproses hukum juga para tersangka penista agama termasuk Adi Armando. Namun dalam cuitan tersebut si Edi Suparno ini tidak menyebutkan secara spesifik gitu ya Adi Armando, tapi dia menggunakan inisial AA. Pastinya juga kita mudah memahamin bahwa AA itu siapa dan ditujukan ke siapa postingan tersebut ya. Karena kan konteksnya adalah pengeroyokan. Pastinya kalau kita telaah ya nggak akan jauh-jauh yang berkaitan juga dengan Adi Armando di situ, apalagi dia menggunakan inisial AA. Akhirnya berlanjut ya, Muanas Al-Aidit memberikan somasi kepada Edi Suparno agar mencabut postingan tersebut dengan memberikan waktu 3 kali 24 jam. Dimulai pada tanggal 14 April lalu dan berakhir pada tanggal 17 kemarin. Ternyata setelah ditunggu-tunggu, pihak Edi Suparno tidak melakukan pencabutan terhadap postingan tersebut. Nah, pada tanggal 18 April kemarin, akhirnya Muanas Al-Aidit dan tim pengacara Adi Armando melaporkan Edi Suparno ke kepolisian. Akhirnya muncul sebuah polemik terhadap kebebasan bicara dari anggota DPR RI. Edi Suparno dibela oleh koleganya di DPR yang mengatakan bahwa Edi Suparno kebal hukum dan tidak bisa dituntut ke pengadilan atas ucapannya di luar sidang. MKD DPR RI mengingatkan kepada pihak Adi Armando bahwa Edi Suparno tidak bisa dituntut ke pengadilan karena dilindungi oleh undang-undang dalam bersuara baik di dalam maupun di luar sidang. Nah, akhirnya ini direspon juga oleh Formapi yang mengatakan bahwa ya sebaiknya MKD itu memeriksa dulu Edi Suparno, jangan tiba-tiba istilahnya mengklaim gitu bahwa dia kebal hukum ya. Ya, saya pikir juga benar ya, jadi harus diperiksa dulu, ditelaah substansinya, dan sebaiknya tidak langsung memvonis bahwa Edi Suparno itu tidak bersalah dan kebal hukum. Ya harusnya pihak MKD, DPR RI itu melakukan istilahnya penelaahan atau penyaringan dulu informasi ini. Apakah benar seperti itu maksudnya atau enggak ya. Tapi kalau belum ada prosesnya di internal di DPR RI kemudian sudah diklaim bahwa si Edi Suparno itu kebal hukum dan berhak bersuara apa aja, ya pastinya ini akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak Adi Armando ya. Bagaimanapun juga kan di sini ada kekerasan verbal ya yang dilakukan oleh sekelompok orang, dan dalam postingan tersebut Edi Suparno menuduh secara tidak langsung bahwa Adi Armando itu adalah penista agama. Ya padahal belum ada proses hukum terhadap Adi Armando berkaitan dengan pelaporan ke polisi tentang kasus penistaan agama. Sampai hari ini tidak ada gitu ya. Kalau tidak ada proses hukum, artinya juga tidak ada vonis pengadilan sampai hari ini juga. Nah, secara hukum si Adi Armando masih bebas dan tidak terkait dengan kasus penistaan agama apapun ya, meskipun ada yang mengklaim bahwa dia sudah dilaporkan berkali-kali. Ya, tapi kalau pelaporan tersebut tidak memenuhi unsur hukum yang mereka adukan yaitu kasus penistaan agama, ya pastinya pihak kepolisian juga tidak mau memproses gitu ya. Itu adalah suatu hal yang wajar dalam dunia hukum ya, meskipun saya juga bukan ahli hukum ya, tapi secara logika seperti itu gitu. Ya saya berharap ini suatu pelajaran juga ya bagi para pejabat publik ya, agar tidak istilahnya mereka itu asal-asalan memposting sesuatu pernyataan di media sosial ya. Kalau mereka memang konsekuen dengan apa yang mereka katakan, ya mereka harus siap juga menghadapi tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan. Ya jangan berlindung pada kekebalan hukum ataupun undang-undang ya. Apalagi kalau kita kaitkan di sini adalah kebebasan bicara. Kalau menurut undang-undang kabarnya itu mereka kalau berbicara berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Pertanyaannya adalah apakah Edi Suparno itu melakukan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan pernyataan yang ditujukan kepada Adi Armando.
Inilah pertanyaan mendasar ya. Ya harusnya dari kubu Edi Suparno bisa menjawab itu. Ya, semoga bahasa baikan bermanfaat.